Baru di rumah duka mereka lihat kasih Allah itu. Dan pada waktu penguburan selesai, seluruh keluarga itu datang kemari. Yang dari Makassar, yang dari Bandung, yang dari luar kota, pada kemari semuanya. Dan mereka hanya bisa menangis dan berkata, thank you Pastor Hendry. Saya belum pernah lihat kasih Allah didemonstrasikan seperti ini. Never. Gereja musuhnya seperti ini. Dan setelah mereka dengar khotbah Pastor Hendry, waktu itu saya khotbah mengenai that every one of you is the solution to someone's problem. Setiap kita adalah solusi bagi problem orang lain. Ruth ditugaskan Tuhan untuk menyelesaikan problemnya Naomi. Betul apa tidak? Dan pada waktu si Ruth kawin di Moab dengan orang Moab, 10 tahun dia jadi istrinya Mahlon, anaknya si Naomi. Kemudian 10 tahun kemudian suaminya mati. Tidak ada anak sama sekali. Jadi kandungannya si Ruth ditutup. Dan dia pergi ke Bethlehem, tidak ada suami yang dukung dia kasih uang, nggak ada papi yang bayarin dia, janda muda yang bokek total, yang ngikutin mertua yang bokek dan kepahitan. Kalau secara fisik nggak ada masa depan, betul apa tidak? Nggak ada visi, betul apa tidak? Tetapi Ruth pada waktu dicoba sama si Naomi, hey Ruth, pulang ke negara kamu, pulang ke bangsamu, tuh adik ipar kamu udah balik tuh, sana pulang sana. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, aku mohon, jangan suruh aku pulang lagi. Kemana kau pergi, ke situ aku pergi. Di mana kotamu, situ kotamu, kotaku. Tempat kau tinggal, tempat aku tinggal. Bangsamu, Naomi, bangsaku. Allahmu, Naomi, Allahku. Begitu dia ngomong seperti itu, shoot, langsung dapat visi, Pastor Indri. Saya dapat gambaran, this woman has a vision. Dia punya gambaran masa depan dia lebih jelas pada awalnya dia ke Tuhan. Gak ada apapun yang bisa memisahkan aku dari engkau kecuali maut, Naomi. Orang sampai ganti bangsa, ganti Tuhan itu gak main-main loh. Kalau gak lihat gambaran akhir gak mungkin bisa ngomong seperti itu. Itu determinasi yang luar biasa. So dia gak peduli sama Naomi, tapi dia bertekad, I love you Naomi. I will make you happy. Saya bikin perencanaan bakal kamu masa tuanya akan lebih bahagia pada awalnya kamu kenal saya. And so she did. Makanya dia punya inisiatif, dia tinggalkan Naomi, dia bilang saya mesti kerja loh. Saya mesti kasih makan kamu. Dan sampai di tempat ladang dia berkata, ada kerjaan gak? Aku mau kerja nih. Orang berkata, yes ada kerjaan. Dan datang yang punya ladang, siapa itu perempuan? Kalau kamu bersikap kerajaan Allah, kamu berinisiatif dan punya visi, mata orang sukses akan lihat ke kamu. Sebab orang sukses selalu mencari orang sukses. Orang sukses selalu mencari potensi-potensi sukses. So, pada waktu kau menolong orang lain, dengarkan baik-baik, watch out, hati-hati, ada orang liatin kamu. Dan orang yang liatin kamu bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kamu. Seperti Ruth alami. Kenapa? Pada waktu dia kerja, dia nggak tahu itu ladangnya si Boaz. Dan Boaz tanya, siapa perempuan itu? Kenapa perempuan itu yang ditanya, kenapa nggak perempuan yang lain? Kenapa wanita asing yang ditanya? Dan langsung pegawainya Boaz berkata, itu orang yang minta pada aku. Dia bisa kerja nggak di sini? Sampai malam ini belum pernah istirahat, kerja terus. Tidak disuruh, nggak cari perhatian, kerja sendiri. That's my kind of person. Nggak kerja cari pendapat orang, cari perhatian orang. Lihat nih, gue udah kerja nih. So what, man? Kamu nggak kerja nggak, Ma? Miko, kamu nggak kerja nggak? Oh, anak 13 tahun bisa ngerjain satu kampung, masa kamu nggak bisa? You know, and then ini perempuan yang mandul 10 tahun. Begitu dikenal sama Boaz, siapa perempuan itu? Dia itu orang dari Moab yang ikut pindah ke Bethlehem, ikut si Naomi. Dia gak pernah nyerah, dia kerja keras terus. Dia gak pernah istirahat. Wow. Dan dia jaga mertuanya supaya gak susah hidupnya. Wow. Dia tanya lagi, kedua kali si Boaz tanya, siapa sih itu perempuan itu? Hey Ruth, sini kemari, ini Ruth. Hey, Anda mau tahu gak? Statusnya Ruth berubah 24 jam. Dalam 24 jam nasibnya berubah. 24 hours. And then si Naomi panggil, sini Ruth. Si Boaz panggil Naomi. Panggil Ruth, sini Ruth. Siapa sih kamu? Dan dia cuma ngomong, siapa sih aku? Kau mendapat kasih karunia dari engkau. Well, aku udah dengar mengenai kamu. Bagaimana kau jaga mertua kamu. Bagaimana kamu rela ninggalin bangsa dan Tuhan kamu demi mengikuti Tuhan yang benar. Well, Ruth, kamu sudahlah salah satu orang yang cocok menjadi calon bini gua. Dan dengarkan baik-baik. Begitu dia dilamar sama si Boaz, Tuhan buka kandungannya.
dia hamil. Yang menjadi nenek moyang Raja Daud. Yang melahirkan Mesias, Yesus Kristus. So, kakak adiknya Pak Franklin dengar khotbah ini. Ruth punya tugas loh untuk bikin si Naomi bahagia. Dan dia kejar saya di luar. Ibu, saya punya tugas dari Tuhan. Tuhan ngomong sama saya. Saya udah 4 tahun kawin gak pernah punya anak. Saya percaya saya dipanggil Tuhan hari ini untuk jaga janda Franklin Sinai. Sebab dia punya 3 anak yang puber. Dan dia sudah lanjut usia, susah orang yang udah 45 tahun cari kerjaan baru. Tapi saya akan jaga keluarga ini. Guess what? Kemarin saya di RPK hari Jumat. Evelyn mendapat SMS. Saya bilang, dan dia ketawa, dia suka cita. Saya bilang, what's wrong? Saya ini kaget loh. Sebab saya belum ganti nama di kontaknya di handphone. Franklin Sinai, SMS. Kan udah mati tuh orang. Ternyata istrinya. Waktu saya di Amerika, Evelyn SMS saya jam 3 pagi. Pastor, exciting. Ibu Lina, janda daripada Franklin Sinai, ketawa sukacita. Bagaimana orang 45 tahun ke atas sudah pekerjaan? She got a job. Di tengah-tengah dia kekurangan uang. Karena suaminya ninggalin dia beberapa utang. Waktu dia dapat persembahan di rumah duka, dia mikir, dia mau bayar utang atau buah sulung. Dan saya ditanya seperti itu, saya bilang, terserah. Kamu mau terima, mau hormati Tuhan atau mau hormati dompet kamu? Hormati Tuhan dan buah sulung. So dia beri buah sulung kepada Pastor Yendri. Guess what? Saya diam, saya gak mau khawatir, saya gak mau mikir. Saya bilang, God, this is a woman, this is a widow who is poor. Ini janda yang miskin loh Tuhan. And she's honoring you. You better honor her. Dan Tuhan SMS kepada Pastor Indri melalui Evelyn. God did. Jam 3 pagi. She got a job. Dengan gaji yang luar biasa. Dan adiknya yang kejar saya ke depan. Yang berkata, saya tahu, saya kemari untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Saya ditugasin untuk jaga janda ini dan anak-anaknya. Dan saya 4 tahun kawin pas ini gak pernah punya anak. Kemarin di RPK dapat SMS dari dia. Hamil. Kenapa kok Tuhan kasih dia anak? She has a vision. Dia punya visi menjaga janda muda ini. Dan 3 putrinya. Dengan 1 anak laki-laki. Jangan minta anak tanpa ada visi. Please don't even get married tanpa visi. Kamu kawin pun ada visi. Kamu punya anak juga ada visi. Bukan hanya tiap hari bunting beranak tanpa tujuan. Kayak peternakan ayam di situ. Nggak tahu mesti diapain tuh anak itu. Yang digebukin, yang disapetin, yang dirudain, yang dimaki-maki, apa kayak begitu. Ada 3 tahap bagaimana seorang pemimpin terima visi. Nomor 1. Pemimpin harus melihat visi itu. The leader must see the vision. A leader must see the vision. Semua ketua sel harus melihat visi dulu. See the life-changing image of the future. Lihat gambaran yang merubah hidup. Yang bikin pemimpin tersebut denyut jantungnya berdetak cepat sekali. Dia mesti mendapat gambaran masa depan yang merubah hidup dia. Yang bikin denyut jantungnya berdetak cepat sekali. Nah, bagaimana kita bisa melihat visi, Pastor Hendri? Well, Anda bisa melihat visi, bisa dari akibat baca Alkitab, merenungkan firman. WPDA bisa bikin visi. Anda bisa mendapat visi setelah mendengar kisah yang menarik bagaimana transformasi terjadi. Itu mungkin terjadi karena engkau bertemu muka ke muka dengan seseorang yang telah mengalami transformasi. Sehingga ceritanya dia merenggut hati kalian. Bahkan itu visi bisa dilihat langsung dari Tuhan yang kasih. Tapi yang paling pasti, bagaimana kau bisa melihat visi? Jika engkau menonton, melihat, dan mengalami sendiri
pekerjaan Tuhan yang orang lain telah kerjakan. Itu paling pasti. Anda melihat sendiri, ngalamin sendiri pekerjaan Tuhan yang orang lain sudah kerjakan dan berhasil. Anda lihat langsung itu menjadi gambaran bagi Anda. That's a vision. Gak ada orang dapat visi tanpa melihat. You must see first. Anda mesti lihat dulu. Ini nolong kalian? Is it? Pada waktu Anda melihat pelayanan orang lain berhasil, itu akan membakar hati kamu. Yang tidak bisa diabaikan. Itu ngejar terus sama kalian. So, kamu bisa ngomong tanpa ragu-ragu. Wih, gua ini lahir buat ini loh. Aku lahir untuk saat seperti ini. Buat urusan hal seperti ini. And that's what Esther is saying. Mordekai berkata, hey Esther, siapa tahu untuk saat seperti ini kamu lahir sebagai ratu. Kalau sampai kamu bisa ngomong, aku lahir buat ini, hidupku hanya buat ini. Itu visi. Dan saya lihat kuat sekali di Pastor Budi. Orang kalau udah satu visi, kita gak banyak ngomong. It just flow. Because we riding on the same thing. Kita mengendarai hal yang sama. Amen? Kadang-kadang visi itu datangnya bisa bang, langsung kelihatan. Kadang-kadang bisa kecil-kecil gak kelihatan, bingung kita. Tapi lama sekali. Seperti puzzle. Yang lama-lama setelah waktu tertentu, oh ini tuh. Dan tanpa kita sadar kita sudah menjalankan visi itu. It can be like a puzzle, it can be bang langsung. Oke? Akibatnya yang kedua. Untuk Anda bisa mendapat visi Tuhan. Satu melihat, yang kedua kamu mesti merasakan. You must, it comes with feeling. Vision come with feeling. The feeling of the vision must come. Perasaan dari visi itu, kan membara kan? Pasti kamu rasa dong sesuatu. Karena tadi kita kasih definisi kan, apa itu visi? Gambaran masa depan yang menghasilkan passion, gairah, betul tidak? Bukankah gairah itu di emosi kita? Bukankah gairah itu di jiwa kita? Saya kasih visi ya, latihan ya. Karena ruangan ini dingin ya. Sekarang Anda bayangkan, begitu kita kelar ibadah, akan datang pelayan-pelayan yang pakai seragam putih hijau dengan label Starbucks. Dan mereka masing-masing membawa satu grande cup, cappuccino, cafe latte, latte macchiato, espresso. Halo? Dan pada waktu saya cerita seperti ini, liur kamu udah keluar. Jadi gambaran itu membuat badan kamu bereaksi nggak? Right? Berarti visi mesti ada perasaannya loh. You can feel the vision. Vision must give feeling. Karena visi begitu penting, begitu dahsyat, begitu kuat sampai bisa memberikan perasaan timbul. Bukan hanya memberi gambaran visi itu tentang masa depan. Visi juga memberikan energi dan passion. Visi memberikan tenaga dan gairah. Yang keluar dari hati kalian. Kalau ngomong sama mami saya, Oma, resepnya babi kecap apa? Wah, menyala dia. Because my mother's vision is to be a good cook for the children. Tapi kalau kamu ngomong resep babi kecap sama Pastor Indri, ya no, it's nice. Tapi nggak akan menggairahkan saya. Nangkap ini? You understand this? So kemarin mami saya, oma saya lagi. My mom. Saya kumpulnya sama pastor awet muda sih, jadi saya lihat mami saya jadi oma jadi. Mami saya tadi malam digandeng sama satu ibu-ibu, saya nggak tahu siapa tuh. Karena saya di mimbar kan saya lihat mami saya dibawa kemana tuh. Mami saya kemana-mana saya lihat loh tuh. Ternyata sama maminya Yunus. Yang setelah ibadah kelar, itu maminya Yunus maju ke depan sendiri dan berkata, itu ya, gue ada kirim buat lu ya. Itu daging goreng, babi goreng crispy tuh. Dan gue udah kasih ke mak lu. Langsung wow. Mak lu and mak gue. What is this man? Jadi kita kasih sama mak lu, itu ikan. Kita udah bikin ikan. Dan mak lu suruh coba ya. Oh. So, saya bilang, Mam,
Ini siapa? Tidak tahu. Tapi kita ngomong satu bahasa, makanan. So, saya bilang, makanan pun bisa jadi pintu gerbang untuk Injil masuk loh. Karena maminya Yunus belum bertobat sungguh-sungguh. Tapi gara-gara gerabias. Tahu gak gerabias? Kulit babi yang digoreng kering tuh. Dia kasih saya sama satu Tupperware. So kita satu keluarga tadi malam suruh makan babi goreng kering. Anaknya Cornelius ketawa lagi. Kata dia sedap. Saya bilang, Jojo, kamu bergairah hari ini karena babi kering? So saya mau ngomong pada kalian semuanya. Semua yang namanya penglihatan gambaran yang menggairahkan kamu. That's where your heart is. Itu di mana hati Anda berada. Amin. Dr. Naomi Dodi melepaskan visi mengenai komunitas Tuhan yang alkitabiah seperti Kisah Rasul 2. Begitu dia ngomong mengenai itu, saya bergairah langsung. I want to see the church menjadi komunitas Tuhan yang memberikan dampak bagi dunia. Di mana setiap hari Tuhan tambahkan jiwa baru ke dalam komunitas tersebut. Karena mereka mendemonstrasikan kasih Allah yang menjadi nyata dan hidup di antara mereka. Amin. Gereja jawaban dunia. Amin. Saya percaya dengan segenap hati saya. Betul gak Pastor Danny? Right? Ingat satu hari kita punya satu jemaat yang kepahitan sekali, yang kepingin jadi oktav kedua. Tapi gak pernah jadi oktav. You know what I mean? Dan dia selalu iri sama oktav. Dia kepingin jarinya bisa balet seperti oktav di keyboard. Tapi gak nyampe-nyampe. Jadi selama datang ke kebaktian, kalau kebaktian dia gak dengar khotbah, dia liatin oktav. Dan dia penuh kepahitan karena miskin total. Papinya ninggalin dia waktu dia dari kecil. Soal ketiga anak ini bertumbuh besar dengan mami yang cari uang. Maminya setengah mati cari uang ke Mangga 2. Maminya setengah mati cari uang buat jual baju dalam setengah mati. Karena banyak kompetisinya di Mangga 2. Dia jalan kaki door to door jual baju dalam perempuan. Sampai anaknya mesti jualan juga. Mereka nggak punya uang untuk hidup. Padahal kakeknya orang kaya sekali. So apa yang dilakukan sama ibu ini? Dengan sakit lumpuh paru-paru. Otot paru-parunya lumpuh. Berarti nggak bisa mompa tanpa mesin. Padahal penjualan baju dalam nggak cocok. Nggak bisa mencukupi beli mesin untuk memompa paru-paru dia. Dan mereka mesti tinggal di satu kos. Ibu dengan 3 anak dewasa. Ngekos satu kamar kos. Saya nggak pernah tahu sampai hal ini. Sampai kita tahu bahwa maminya mesti masuk ICU karena sudah akut. Pada waktu dia di ICU semua sel bergerak. Menjagai mereka siang dan malam. Dan dokter angkat tangan karena udah penuh nanah semuanya. Udah lumpuh otot paru-parunya. Nggak bisa elastisitasnya, nggak bisa kembang lagi. Tinggal dipilih mau dicabut alat mesinnya atau dipertahankan. Karena dananya nggak ada. Dan tidak ada harapan dari dokter. Mereka memilih. Mereka kata Ibu Indri, oke nggak Pastor untuk dicabut? Saya yes, oke. Kenapa disuruh paksa mamimu menderita? Demi kamu lihat dia hidup. Kamunya enak lihat dia hidup, tapi dia kesakitan. Akhirnya disetujui, dicabut. Pastor Indri sebelah anaknya, dia ngelepasin alat pernapasan di maminya. Dan maminya sebelum satu hal yang paling indah daripada semua tujuan utama daripada kita ngumpul semua di ICU. Cuma satu anaknya minta, papinya datang, minta maaf ke maminya. Dan apa yang terjadi sebelum dia menghembuskan nafas terakhir? Papinya datang, yang pahit dan kejam, dan berkata, ampuni aku. Setelah ngomong seperti itu, ibu itu menghembuskan nafas. Dia rela pulang. Dan kemudian kami dari gereja pindahkan jenazahnya. Karena ini betul-betul gak ada uang. Dan keluarganya gak mau bantu sama sekali. Saya book kamar VIP. Dan saya taruh jenazahnya di kamar VIP. Satu hal yang keluarganya katakan. Saya gak pernah mimpi. Kalau mami saya bisa mati terhormat. Saya pikir kita udah jadi sampah. Keluarga aja gak peduli. Saya gak percaya gereja mau peduli. Oh yes, kita peduli. So saya book kamar VIP. Kemudian Pastor Budi sibuk beli peti matinya, peti mayatnya. Pilih mau yang 1 juta, 2 juta, pilih yang berapa juta. Dan kita book rumah dukanya. Yang mengagumkan keluarganya anak yang kepahitan ini, yang kepingin jadi oktav. Saya gak pernah mimpi. Mami gua bisa mati yang layak. Sampai punya kuburan yang bagus. Dan dikubur dengan terhormat. Akibatnya,
dari pengalaman ibadah seperti itu. Satu pemimpin muda dari youth dilahirkan. Sepupunya, anak yang kepingin jadi oktav. Anak yang kepingin jadi oktav keluar dari kami, meninggalkan gereja kami, karena terlalu malu. Karena apa yang dipikir negatif mengenai gereja, tidak terjadi di sini. Dia terlalu malu untuk ngakui bahwa dia salah. So, esok malamnya, Pastor Indri mengatakan seperti ini, yuk, kenapa kita nggak bikin ucapan syukur? Karena mamimu udah meninggal dengan terhormat. Let's do something thanksgiving to the Lord. Dan so saya undang mereka, saya book restoran Laguna di Batu Ceper, tahu? Saya book lantai atas semuanya, seluruh keluarganya datang. Dari luar kota semua datang semua. Dan saya, Pastor Indri pimpin, semuanya suruh salting, semuanya suruh menggarami. Tapi bagiannya tiba di mana Pastor Indri mesti ngomong, hari ini kita mau declare, Tuhan itu baik. Tuhan jaga keluarga kamu. Tuhan bikin mami kamu terhormat meninggalnya. Tuhan bikin itu loh kalau mati dalam Tuhan. Harga dirimu, martabatmu dihormati Tuhan. Kamu gak pernah buruk masa tuanya. Selalu bagus. Dan karena saya menginjil seperti itu, saya hanya ngomong ceramah seperti itu. Ngomong kata-kata ucapan syukur. Hari itu juga saya tantang mereka di restoran Laguna. Kamu tidak akan mengalami kebaikan ini kalau engkau tidak mengenal Yesusnya saya. So keponakan-keponakan pada berdiri semuanya. Dan pada terima Yesus. Apakah penginjilan bisa terjadi di restoran? Yes. Kalau orang lihat kasih Allah, lihat Injil dibungkus sama kulit keluar. Orang akan terima Yesus. Dan salah satu anaknya menjadi pemimpin yang luar biasa, Pastor Denny, itu enggak di belakang. Menjadi pemimpin yang dahsyat. Yang sekarang dipercaya sama Pastor Budi untuk mimpin junior youth. She is a woman of vision. She is a woman of success. Anak tingkat 2 daripada arsitektur Tarumanegara. Menjadi pemimpin yang luar biasa. Kenapa kok saya mau bayar harga sejauh itu? Kenapa saya mau invest dana, bayarin restoran, juta-jutaan? For what? Sebab jiwa-jiwa berharga. Man, kalau saya bisa menghasilkan pemimpin yang mampu transformasi, itu lebih berharga daripada makan ikan gurame. 2 juta. Ngomong transformasi dalam kehidupan seseorang akan membakar hatinya Pastor Indri. Setiap kali orang bersaksi bagaimana hidup mereka diubah di dalam sel. Kalau Pastor Deli bersaksi bagaimana sel merubah dia. Dari orang Buddha asli yang gak percaya Tuhan. Sampai mendapat perawatan di dalam sel. Sampai jadi pemimpin hari ini jadi pastor. Itu membara di hati saya. Bagaimana seorang pengusaha, pegawai perusahaan yang sibuk. Bisa nangis, mencucurkan air mata. Bisa gak tidur, bisa turun tangan melihat satu jiwa diubah Tuhan. Kalau saya dengar kesaksian seperti itu, it burns in my heart. It burns in my soul. Itulah gereja Tuhan. The hope for the world. Gereja Tuhan tidak ada lain tugasnya menjadi pengharapan bagi dunia ini. The church is the redemptive agent of God on earth. Agen penebusan Tuhan di bumi. Gereja lokal itu. Nggak selalu kemenangan jiwa-jiwa harus melalui KKR, tidak selalu. Sometimes a little one-on-one touch can change the whole world. Jamahan satu persatu bisa merubah dunia orang. Ini tidak dapat dilakukan oleh Pastor Indri sendiri. Ini dilakukan oleh kalian semua. Nomor 3, untuk mendapat visi dari Tuhan. Saya mengasihi, Pastor Erlin, saya mengasihi tim musik yang kerja keras dari minggu ke minggu. Mereka mestinya pulang ke Jakarta lebih cepat ya Pastor Indri. Kemudian saya pertimbangkan. Saya lihat schedule-nya lagi. Saya bilang, Mer, mereka pulang tuh di hari Sabtu apa Jumat, Mer? Jadi mereka cuma miss 1 minggu aja di Jakarta. Oh enggak, mereka kelewatan minggunya, jadi 2 minggu gak ada, oke. Udah deh gak usah pulang deh, pindahin aja ke LA semuanya. Saya mau kasih mereka holiday, istirahat sebentar. Lihat Amerika seperti apa. Bukan lihat mimbar di Amerika terus. Lihat Amerika seperti apa. So ibu ini kasih mereka holiday. Pilih Disney World, Disneyland, or Universal Studio. Karena mereka belum pernah apa-apa, saya nggak nanya ke mereka. Percuma kan, orang buta ditanya kan juga buta kan. So Pastor ini tanya sama semua orang-orang Indonesia di gereja-gereja Indonesia di sana,
Which one do you think? Should I take them to Disneyland or Universal Studio? Dan mereka berkata, Disneyland is for little kiddies. Buat anak-anak kecil. Ini mah udah tua-tua. Kayaknya nggak cocok. Bagusnya Universal Studio. Atau Lirkedi bilang, why not go to Orlando? We have the best Disney World in the world. Saya bilang, Lee, are you gonna go there? No, I'm flying to Baltimore. Well, don't offer us. So mereka liburan, mereka pergi. Ternyata pagi-pagi, musinya jam 7 udah jalan, udah disediakan tiketnya semua. Tiketnya ngantri loh. Ngantrinya jam-jaman itu. Hanya untuk melihat loh. Karena mereka baru mulai ke sana jam 12. Karena mereka pergi ke The Walk of Hollywood Movie Star. Mereka pergi ke tempat bintang-bintang film Hollywood mendapat Grammy Award loh. Bintang-bintang situ Okta berdiri. Bintang film Hollywood, Henry Tumbel berdiri, star. Banjuwangi. Orang Beautiful Fragrant Water. Muncul di Hollywood. The Star Fame, Hall of Fame daripada Hollywood. Nah, mereka jadi turis dulu, jadi bintang film sebentar. Baru siangnya baru pergi ke Universal Studio. Sampai jam 7 malam. Tahu nggak? Sampai nggak sempat makan. Udah nggak sempat makan, pastinya bilang, Erlin lo ngajar hari ini ya. Sampai mual-mual, sampai muntah-muntah dia. Kenapa? Kurang makan. Well, kalau Anda masuk ke Universal Studio, you don't have an appetite to eat. Exciting semua. Lihat 3 dimensi bagaimana Hollywood bikin film. Banyak bohongnya. Taktiknya banyak. But it's the ingenuity of human being. Kepandaian daripada intelek manusia. Apa sih yang orang gak bisa bikin? Kalau dunia bisa sukses begitu tanpa Tuhan, how much more kita yang punya mimpi Tuhan? Amin? Nomor 3, kalau engkau mau benar menjadi orang yang memiliki visi. Pemimpin harus punya visi. Pemimpin perusahaan mesti punya visi. Amin? Be responsible with the vision. Kamu mesti bertanggung jawab dengan visi itu. Lihat Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ayat 24. Kita lihat bagaimana Paulus bertanggung jawab pada visi yang Tuhan berikan pada dia. Tetapi aku tidak menghiraukan, kalau sudah ketemu katakan amin. Kisah Rasul 20 ayat 24. Oke, baca sama-sama semuanya. 2, 3. Tetapi, are you there? Udah nyampe belum? Oke, Kisah Rasul 20 ayat 24. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Katakan sama-sama, Paulus bertekad menyelesaikan. Orang yang memiliki visi adalah orang penyelesai. Kamu nggak akan jadi pemimpin yang sukses kalau visinya nggak selesai. Apa sih yang Paulus katakan di sini? Saya rasa dia ngomong seperti ini loh. Begitu saat saya mendapat visi dari Tuhan, saya bertekad menggenapi visi tersebut, dan sehingga visi tersebut menjadi prioritas utama hidup saya, dan saya singkirkan agenda pribadi saya, dan saya buka jalan supaya visi Tuhan yang aku terima dari Tuhan digenapi. Nangkep ini? Are you listening? Saya ulangi lagi ya. Paulus berkata, aku gak hiraukan nyawaku sedikit pun loh. Asal saja aku mencapai garis akhir dan selesaikan pelayanan ini. Pelayanan bukan pelayanan tanpa ada visi. So Paulus berkata, begitu aku menerima visi dari Tuhan, memenuhi visi tersebut, menggenapi visi tersebut adalah prioritas utama hidup saya. Segala kepentingan pribadiku aku singkirkan. Aku buka jalan supaya visi Tuhan digenapi dalam saat dimana aku masih di bumi. Satu karakteristik dari seorang pemimpin, ya. Semua pemimpin ngerti ini. Paulus juga ngerti ini. Visi harus dibawa oleh pemimpin sampai dia mati. You die with the vision. You die with the vision. Jadi pada waktu Tuhan minta pada pemimpin-pemimpin GGA untuk meletakkan semua agenda pribadinya demi menggenapi visi yang Tuhan telah berikan pada mereka. Ya, Tuhan yakin dan pasti orang-orang tersebut gak pernah nyesel. Hidup kamu baru bahagia karena hidup kamu dibikin sama Tuhan untuk memenuhi visinya Tuhan.
Kecuali visi itu digenapi, kamu gak akan bahagia sama sekali. Orang Kristen paling bahagia when the vision is fulfilled. Sayangnya, banyak sekali visi-visi yang bergairah, yang menarik, yang dari Tuhan berikan kepada setiap pemimpin di muka bumi ini. Ingat ya, sebanyak gambaran visi, sebanyak itu pemimpin ada di bumi. Banyak sekali orang yang sudah melihat visi, merasakan visi itu, tetapi tidak pernah berani untuk memegang dan memiliki visi itu. Akibatnya itu visi tidak pernah jadi realita. Kalau Anda mengabaikan dan menyanyiakan visi yang Tuhan berikan pada kalian, itu adalah dosa yang paling kejam yang orang Kristen pernah buat bagi Tuhan. Kenapa? Lihat kemarin. Coba kalau Dr. Billy Graham berkata seperti ini, waktu dia dapat gambaran itu. Aduh, Tuhan kasih visi yang gampang deh, yang ini mahal, berat bayarannya. Aku gak kuat deh, kasih yang gampang-gampang aja deh. Bayangkan, berapa ratus juta orang, berapa miliar orang yang akan kehilangan nyawanya. Kalau sampai Yusuf tidak mau peduli mimpi yang Tuhan berikan pada dia, untuk jadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dia bilang, gak mau masa aku jadi pemimpin, kakakku dong. Bukan aku gak layak. Dia buang semuanya. Bayangkan, semua orang Israel akan terjebak dalam kelaparan dan mati dan punah bangsa itu. Bayangkan kalau Musa tidak mau bayar harga dengan pengalaman melihat semak yang berapi itu di padang gurun. Di mana di dalam semak itu Tuhan berkata, kau jadi pembebas bagi umatku dari perbudakan Mesir. Dan dia berkata, enggak. Aku habis dikebukin, aku habis mau dimatiin sama si Firaun. Sekarang aku mesti kembali ke Firaun. No. Cari orang lain, suruh si Harun. Aku gak mau. Seluruh Israel gak akan lepas dari perbudakan. Satu punya orang punya visi dari Tuhan. Dampaknya satu negara. Jangan sampai kamu tidak memeluk visi Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kamu. Vision are priceless. Visi Tuhan sungguh bernilai. Mahal sekali. Sebetulnya orang yang dikasih visi sama Tuhan, Tuhan itu mempercayakan pada kalian sesuatu yang kudus untuk kau selesaikan dengan serius. Bukan main-main itu. Karena dampaknya ke bangsa lain. Yang terakhir saya maksud tahu pada kalian. Nomor 4. Visi baru visi jika gairah si pemimpin menular ke pengikutnya. The leader's passion must be contagious to the follower. Gairah pemimpin harus nular kepada pengikutnya. Jadi pemimpin bukan satu-satunya orang yang mengalami menerima tenaga, mendapat energi dari gairah daripada gambaran tersebut. Pengikutnya juga dapat energi loh. So saya tantang semua yang ada di Creative Ministry Cell. Kamu berikan diri kalian, kalian berikan hidup kalian. Berikan semua talenta artistik kalian ke dalam gereja lokalmu. Jangan nahan apapun bagi pekerjaan Tuhan. Kembangkan talentamu, kembangkan keahlian kalian untuk memajukan kerajaan Allah. Bikin drama, bikin sandiwara, ciptakan lagu, ciptakan ilustrasi untuk Injil dapat diterima semua orang. Gak ada Injil bisa maju tergantung pendetanya. Injil maju tergantung seluruh anggota tubuh Kristus dikembangkan. Amin. Sebagai pemimpin Tuhan, kalau engkau sampai bergairah, bernyala-nyala, apinya menggebu-gebu gara-gara visi itu. Yang bikin kamu gak bisa diem, ngomong terus visi tersebut. Kamu gak usah minta maaf sama orang. Sorry aku ngomong terus ya, gak usah. Karena itu adalah gairah daripada kerinduan kamu. Itu gairah daripada perasaan yang ada dalam hati kamu. Dan Tuhan yang bikin kamu seperti itu. God designed you to be like that. Ada gairah yang bisa memberikan energi pada orang lain.
Kita mau dengar kesaksian Pastor Budi sebentar. Come on. Kalau bukan karena visi, Pastor Budi nggak ada di sini hari ini. Dengarkan baik-baik. Selamat siang semuanya. Saya menjadi partner yang setia dari Maria Magdalena Ministry sampai hari ini karena visi. Visi ada karena ada orang yang tidak pernah menyerah. 4,5 tahun lalu, Pastor Nomi Daudi menjelaskan keseluruhan gambaran besar dari gereja lokal yang tidak bisa dikalahkan. Gereja sebagai komunitas. Hal ini membara di hati Pastor Indri. Satu hari, pada waktu itu saya belum bertobat sungguh-sungguh, tapi saya putuskan untuk gabung ke partnership dari Pastor Indri, MMM, itu karena visi. Visi itu menular, amin. Bagaimana kita tahu itu visi dari Tuhan? Seperti yang Pastor Indri katakan tadi bahwa visi itu membara. Dan jujurnya pada waktu saya ingat sekali waktu Mary Catledge datang ke Jakarta, dia seorang hamba Tuhan dari Australia. Dia mengatakan seperti ini, Pastor Budi nggak ngerti tentang gereja sama sekali. Gambaran gereja, dia khotbah tiga hari semuanya, saya tidak mengerti sama sekali semuanya. Jujur karena saya masih baru sekali waktu itu. Waktu saya masih berapa bulan baru lahir baru. Tapi ada satu perkataan yang saya nggak bisa lupa sampai saat ini. Saat ini pun kalau misalnya saya ngomong pada Anda sekali lagi, itu gambar itu kayak terulang kembali sama saya. Posisinya beliau, posisinya Ibu Indri, waktu Ibu Indri menerjemahkan. Posisi beliau, posisi Ibu Indri, dan tangan teracungkan kepada Ibu Indri. Dia ngomong seperti ini, kalau Anda mau jadi besar, peluk visi pemimpin kamu. Itu membakar di hati saya, itu berdenyut di hati saya, walaupun saya nggak tahu visi itu apa. Tapi pada waktu itu saya dengarkan, akhirnya saya coba pulang, saya coba pelajari khotbahnya Pastor Indri, dan semuanya sangat relevan dan kreatif sekali. Di akhir khotbah, saya baru sadar bahwa saya orang berdosa dan even saya beragama setiap minggunya. Di tempat ini, Injil yang saya dengar, saya tahu bahwa saya dicintai, even saya orang berdosa. Saya bertumbuh dalam kelompok kecil. Maka itu Pastor Budi bilang tadi bahwa sungguh sel akan mengubah hidup Anda semua. Karena saya sudah praktekkan. Saya menemukan karunia Roh Kudus di dalam open cell dan saya diminta untuk mengembangkan karunia yang ada di saya. Saya bisa katakan bahwa saya dilatih untuk sensitif untuk mendengar suara Tuhan, sehingga akhirnya saya sensitif terhadap suara dan hati daripada orang-orang yang dipercayakan kepada saya. Sehingga saya bisa berdoa bagi mereka, saya bisa mengimpartasi kasih Tuhan kepada mereka semuanya. Saya bisa berbicara, kadang-kadang mereka bisa ngomong seperti ini, kok Anda bisa tahu hidup saya bagaimana ya? Itu karena karunia Tuhan, karena nubuat dan marifat yang Tuhan kembangkan dalam kehidupan saya. Akhirnya karena saya setia dalam Kersel, katakan Kersel, sehingga saya bisa masuk dalam pelayanan tersedia di gereja lokal ini dan membawa dampak, dan akan baik-baik semuanya. Saya bisa membawa dampak pada pemimpin gereja yang dahulu telah memimpin gereja sebelumnya. Saya ulangi sekali lagi, saya bisa membawa dampak bagi para pemimpin gereja yang telah dahulu memimpin gereja. Pastor Budi, jujur waktu pulang dari Surabaya, saya katakan seperti dari hati ke hati kepada gembalanya. Ini yang saya punya selama 4 tahun, saya berikan pada Anda semuanya. Semua kapasitas saya, kalau saya nggak tidur untuk gereja Anda, saya akan lakukan. Karena saya desperate sekali melihat gereja di Surabaya untuk bangkit. Pastor Deli tahu itu semuanya. Saya nggak tidur sama sekali. Semua agenda diubahin semua. Dan saya harus buat khotbah untuk youth camp. Tapi dari hati yang mengasihi, karena visi yang Tuhan yang berikan pada Pastor Indi. Dan itu ada terpotret dalam saya. Visi itu bisa terpotret di hati kita loh. Itu membuat kita jalan terus, walaupun capek setengah mati. Saya katakan, pada waktu saya ngomong seperti itu, semua para pembina menangis di bangku mereka semuanya. Dan berkata, Pastor Budi, we want to commit to JL and Salam Model. Jujur saya katakan bahwa, kalau saya lihat ke belakang semua, dari semua yang saya terima, sejak keselamatan sampai hari ini, saya nggak pernah menyesal. Karena bukan saja saya memiliki jaminan hidup yang kekal, tapi juga destinasi yang Tuhan berikan, yang tidak terhitung nilainya. Saya akan tutup dengan kata seperti ini. Reward yang kita terima, itu jauh lebih besar daripada price yang kita akan terima semuanya. Price yang kita harus bayar. Kemuliaan yang kita terima, jauh lebih besar
daripada penderitaan yang kita harus lakukan demi visi tersebut. Beri kemuliaan Tuhan semuanya. Pastor Indri baca dari email dari gembalanya yang sangat mengagumkan saya karena emailnya juga pakai bahasa Inggris. Nah, kalau saya bisa melahirkan orang-orang yang membangun pemimpin-pemimpin yang bisa nggak tidur demi gereja mati bisa dibangkitkan kembali. Kalau saya bisa membangkitkan pemimpin-pemimpin dari awal yang nggak ngerti apa-apa mengenai gereja lokal sampai menjadi orang yang bisa membangkitkan gereja yang sudah mati nggak ada arah sama sekali, yang semuanya dikompromikan menjadi gereja yang bangkit dan berdiri dan berkata, kita komit, kita akan menjadi gereja yang menghasilkan murid Kristus. Dari tempat ini akan timbul pemimpin-pemimpin Tuhan. Gara-gara mereka melihat Pastor Budi. Gara-gara mereka melihat Pastor Deli. Saya ngomong pada kalian semua. This burns in my heart. Ini membara di hati saya. Because for that purpose, the church is born. Untuk tujuan seperti itu gereja dilahirkan. Gereja bukan tempat kumpul rame-rame. Minta dikasihanin sama pendetanya. That's not a purpose. Gereja bukan tempat di mana pendetanya dielu-elukan. Supaya difavoritin, bikin fan club. That's not my purpose. Saya nggak suka dibikin fan club. Saya mau lihat Anda sebagai orang yang sukses. Dan masuk dalam destinasi Tuhan. Dan menjadi dampak bagi orang lain. Sebab kalau engkau mengalami perubahan, engkau bisa membawa perubahan ke orang lain. Sebab perubahan itu nular. Tujuan itu nular. Goal itu nular. Ada amin. Tidak akan ada pertandingan sepak bola terus. Tidak ada kemungkinan ada World Cup. Kalau tidak ada kemenangan yang nular grup yang lain. Ada amin. So saya mau ketantang Anda siang hari ini. Kalau gereja GGA tujuannya menghasilkan orang-orang seperti Pastor Budi. Multiple people like him. Ini gereja punya masa depan. Ini gereja punya destinasi. Belajar khotbah itu hanya suatu teori. Semakin praktek semakin bisa kamu. But that's not the purpose. Saya nggak cari pengkhotbah di sini. Saya cari pelaku firman di sini. Dan kalau kau lakukan firman, kau bisa khotbahkan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, kamu khotbah apa? Ada amin. Dan kalau saya lihat ke belakang, jam-jam yang saya investasi di Budi, jam-jam yang Pastor Erli ingetin saya kembali, pada waktu kita ada di LA, Pastor Erli lihat sendiri bagaimana pendeta-pendeta hanya nugasin kok, ikut sel seperti kita, ya kamu aja yang lakukan ya, kamu jadi SL, kamu yang lakukan ya, dan dia cuma nonton dari jauh. Dan Pastor Erli dengan berani ngomong di depan pendeta itu, di depan para pemimpinnya. Satu hal ya, Pastor Indri turun tangan sendiri mimpin selnya. Waktu awal baru mulai. Dia duduk sama kita sampai jam 1 pagi. Ngajarin WPDA itu gimana. Semua buku Efesus dibuka satu persatu. To understand the content and what God is saying. Apa yang Tuhan ngomong. Kita duduk sampai jam 1 pagi. Bukan pendetanya cuma duduk dan menontonin, jemaatnya melakukan sendiri. Bagaimana jemaat bisa melakukan kalau pemimpinnya nggak modelin? Minggu depan saya tambahin the 7 aspect of a leader. When the vision is alive, vision produce action. Kalau kamu yang mendapat visi, itu visi mau jadi action, jadi tindakan. Nggak bisa didelegasi. Makanya Anda sekarang melihat Pastor Erlin, Anda melihat Pastor Budi, Pastor Shirley, Pastor Denny, mereka turun tangan sendiri sama kalian. Ngajarin WPDA gimana. Ngajarin buku kehidupan gimana. Kenapa? Saya turunin ke mereka. It's not a joke. Bahkan di Amerika, semua orang yang pakai sel kita, pemimpinnya nggak memimpin sel kepemimpinan, they don't lead. The pastor don't lead cell leadership. Sebenarnya kalau kamu nggak memimpin sel kepemimpinan, bagaimana pemimpinmu kenal jantung kamu? Tapi saya bisa lihat ke belakang sekarang pas setengah tahun yang lalu. Berjam-jam kita nggak tidur. Berjam-jam kita nongkrong di gedung yang tua, rongsok. Cabang 10 retaknya. Penuh dengan laba-laba. Di kantor kecil, di kantor toko kecil. Di karpet yang bau. Tapi kita belajar firman Tuhan.
kita praktekkan sel. Kita hidupin sel sama-sama. Kalau hasilnya seperti ini, is my joy. Ini kesukacita bagi saya. Kalau hasilnya Pastor Erlin bisa diterima oleh jemaat di luar negeri, sebagai pemimpin yang urapan luar biasa, is my joy. There's no regret of all those hard times. Saya nggak capek. Capeknya sekarang nggak kerasa. Lihat hasilnya seperti ini. So saya tantang Anda semua hari ini. Untuk Anda menabur di gereja ini. Bukan nabur ke pendeta Yendri. Bukan nabur kasih uang ke saya pribadi. Setiap uang yang ke saya pribadi, saya reinvest ke orang-orang ini anyway. Saya tidak kantongin secara pribadi dan menghabis-habiskan, memfoya-foyakan. Kalau engkau nabur, naburlah di visi Tuhan. Bukan nabur di perorangan individu karisma seorang pendeta. Tabur di visinya Tuhan. So apa yang kau tabur ke visi Tuhan, itu visi akan menghasilkan tuayan di kalian. Never sow into a person, sow into a vision. Ada amin. Saya tantang kalian hari ini untuk memberi hidupmu sepenuhnya bagi visi gereja ini. Jangan buka tas, saya belum kelar. Saya nggak ngomong uang hari ini. Saya tantang kalian siang hari untuk memberi seluruh hidup kamu pada visi ini. Saya tantang setiap kalian untuk memberikan segala uang terbaik untuk visi ini. Saya tantang kalian semua untuk memberikan doamu sepenuhnya bagi visi ini. Saya tantang kalian untuk memberikan seluruh pelayananmu untuk visi. Layani visi Tuhan ini. Saya tantang kalian semua untuk memberi apapun yang kau bisa beri demi kekekalan. Dan suatu hari kau masuk dalam kekekalan, kamu lihat ke belakang. Lihat jiwa-jiwa yang sudah kau menangkan dan kau telah berdewasakan menjadi pemimpin yang luar biasa. That will be the day of total joy. Sukacita yang luar biasa. Saya nggak rugi, saya nggak nyesal. Taruh jam-jam saya untuk ngurusin orang. Yang memeluk visi Tuhan bagi saya. Kalau kamu nggak peluk visinya Tuhan bagi Ibu Indri, kamu akan menderita. Kamu akan bawa visi lain kemari. Yang bikin gereja ini pecah loh. Nggak bisa ada dua visi di sini. Only one vision. Visinya adalah membangunkan komunitas Tuhan yang alkitabiah seperti Kisah Rasul 2. Visinya adalah menghasilkan gereja yang Allah mau tidak bisa menelannya. This GGA. Kalau kau nggak bisa peluk ke situ, kamu nabur di tempat yang salah. Kalau kau nabur ke visi itu, bahwa ini gereja menjadi gereja yang Allah mau tidak bisa telan. Jadi komunitas alkitabiah yang akan menjadi dampak bagi dunia. Menjadi harapan bagi dunia. Kamu akan tuai 100 kali lipat. Kamu akan terima kembali 100-fold. Tapi kalau kamu cuma nabur ke pendeta terkenal, you just remain poor. Sebab uangnya nggak kemana-mana, hanya buat pendetanya aja. But today, the money, your life, your time, your service, your prayer is for that vision. Untuk doa, untuk visi itu. Ada amin. Sekarang saya baru undang asyirnya berdiri. Jangan bikin taburan asal nabur. Jangan taruh uang di amplop karena mesti dilihat orang yang kamu kasih persembahan. Kamu nabur karena visi. Karena ini visi, kamu akan beri yang terbaik siang hari. Yang paling baik bagi kamu, yang paling berharga, kamu tabur dengan visinya Tuhan. Supaya kau bisa nuai 100 kali lipat ganda. Haleluya.